Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Pada hari berikutnya, ibunya memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tuah. Di siang harinya, Hang Mahmud berkata kepada istrinya, Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh. 20 tahun kemudian, di pagi harinya, seperti biasa Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan bersama para warga desa lain. Lalu, ada pemberontak yang datang ke tengah hutan. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang yang mengambil kayu meninggalkan hutan dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendakkah kau mati tidak masuk ke kampung?" Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya. "Hai anakku, cepat kembalilah ke rumah." Hang Tuah mendengar kata-kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya. Karena pemberontak tersebut tidak membawa senjata, maka mudahlah bagi Hang Tuah untuk menjatuhkannya. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Karena kematian pemberontak itu, terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Lalu Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, "Apakah benar kau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu. Kemudian karena kejadian itu, Baginda sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Tumenggung pun berdiskusi dan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Saat sang Baginda sedang duduk di tahtanya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya." Setelah sang Baginda mendengar itu, maka raja pun terkejut lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang kalian ketahui?" "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." "Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat.
Untuk datang saja hamba takut karena yang melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah, kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba seolah-olah menjelekkan orang itu. Siapakah orang itu? Sang hang tua kah? Siapa lagi yang berani melakukan selain hang tua itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat hang tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu. Maka hang tuah pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tuah tidak mati karena si tuah itu perwira besar. Apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini hang tuah berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang. Tidakkah Tuhan ingin mempunyai istri? Saya tidak ingin mempunyai istri. Siapakah orang itu? Sang hang tua kah? Negeri ini akan meminta. Sedangkah kau mati? Nah, sabun anak kita ini kita jaga. Yo ngomong